البلاغ المبين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم أما بعد. Ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-28 niku satu paket, satu pembahasan. Misalnya tidak dituntaskan niku binjing betul nyambung. Harus ngulangi lagi karena ini satu paket kisah tentang sekelompok masyarakat yang hidup di daerah atau di kawasan Antakya. Antakya itu saya lihat di Google Map itu di kawasan Turki, berbatasan dengan Suriah Utara, Şimali Suriah, di kawasan Turki, Eropa Timur dan Asia Barat tentunya. Kawasan Suriah Utara berbatasan dengan Turki sekarang. Para bapak, para ibu, kita terjemahkan dulu. Wadrib lahum, jadikanlah Muhammad buat mereka. Siapa mereka? Bangsa Nabi Muhammad sendiri yang hidup di kota Makkah. Karena memang surat Yasin ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Rasulullah masih berada di kota Makkah. Kecuali beberapa ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Wadrib, jadikanlah Muhammad lahum buat mereka masalan, sebagai perumpamaan, sebagai contoh, sebagai perbandingan. Ashabal qaryah, penduduk suatu desa. Desanya itu sekarang disebut dengan Antakya, kawasan Turki. Desa itu disebutkan oleh salah seorang ahli tafsir, Abdullah ibnu Abbas, innaha madinatu Antakiyah wa kana biha malikun yuqalu lahu Antikhas wa kana ya'budul asnam fa ba'athallahu ta'ala ilaihi thalathatan minar rusul wa hum Sadiq wa Saduq wa Shalum faqadzabahum. Ashabal qaryah, yang dimaksudkan penduduk desa itu adalah Antakya, di mana mereka penduduk desa itu ya'budul asnam, pemuja berhala, menyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul. Idz ja'ahumul mursalun, ketika datang kepada mereka penduduk desa itu al-mursalun, orang-orang yang diutus. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang menyatakan yang dimaksudkan orang-orang yang diutus itu adalah utusan Allah. Memang utusan Allah. Namanya yang pertama Sadiq, yang kedua Saduq, yang ketiga Shalum.
Tapi dalam tafsir lain yang dimaksudkan orang-orang yang diutus itu adalah orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa. Jadi yang dimaksudkan masyarakat ini adalah masyarakat yang hidup di zaman Nabi Isa. Nah, Nabi Isa kan di Palestina. Nah, ini di Suriah Utara atau berbatasan dengan Turki. Para bapak, para ibu, dalam sebagian tafsir yang dimaksudkan itu adalah 3 orang utusan yang diutus oleh Nabi Isa sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah Syam'un. Orang menyebut Simun. Syam'un. Kalau dalam tafsir ditulis Syam'un. Ada kan seorang nabi apa siapa itu? Syamuel. Itu kan disebut dengan Samuel. Jadi Syam'un. Jadi saya nggak tahu Nabi Daud itu kok disebut dengan David. Seperti Nabi Sulaiman disebut dengan Gram, Nabi Sulaiman. Jadi penyebutan seperti itu mungkin sesuai lisan mereka. Darussalam jadi Yerusalem. Nabi Sulaiman jadi Solomon. Nabi Ibrahim jadi Abraham. Bapak Ibu, Nabi Isa jadi Yesus. Itu kok Nabi Musa jadi siapa? Nabi Musa. Moses. Masya Allah. Jadi 3 utusan Nabi Isa itu yang pertama namanya Syam'un, Simun. Yang kedua Yohanes. Yang ketiga tulisannya di sini ba waw lam sod. Kalau saya cari di kamus-kamus itu dibaca bulus. Tapi saya cari di bahasa sekarang itu Paul namanya. 3 orang yang diutus oleh Nabi Isa itu namanya, salah satunya adalah Paul. Salah satu di antara 3 orang yang menjadi utusan Nabi Isa dari sahabat-sahabatnya yang disebut dengan Hawariyin. Orang-orang pilihan dari pengikut Nabi Isa. Jadi sama dengan di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang ahlul Quran. Para bapak, para ibu, 3 orang ini diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah di tengah masyarakat Antakia pemuja berhala. Ketika mereka datang pada masyarakat itu, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّ kami, kata Allah, mengutus kepada mereka. Makanya teksnya di sini menggunakan kata kami. Nah, itu berarti melibatkan orang lain. Karena arsalna itu bukan Allah sendiri, tapi berarti melibatkan orang lain. Nah, makanya dalam sebagian tafsir yang dimaksudkan 3 orang itu diutus oleh Allah adalah utusan Nabi Isa, yang memang diperintahkan oleh Allah untuk mengutus 3 orang itu. Idza arsalna, ketika kami, kata Allah, mengutus ilaihim kepada mereka, isnaini, 2 orang. Pertama yang diutus 2 orang. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan. Diutus 2 orang dulu, lalu mereka didustakan. Fa'azzazna bisalisin, lalu kami memperkuat yang 2 ini, diperkuat bisalisin dengan utusan yang ketiga. Jadi 2 orang tidak cukup buat mereka, tambah lagi 1 orang utusan pendakwah untuk berdakwah kepada mereka yang hidup di Antakia itu. Faqalu, lalu mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun,
sungguh kami bertiga maksudnya, ilaikum kepada kalian, mursalun adalah orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa sesuai petunjuk atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian memberikan pernyataan bahwa kami ini diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah berhala dan seterusnya. Apa kemudian respon mereka? Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna, tidaklah kalian kecuali manusia sama seperti kami-kami. Jadi ketika mereka menyampaikan bahwa kami ini adalah seorang rasul, lalu dimentahkan oleh mereka masyarakat Antakya itu. Wong podo-podo menungsone kok ngoten. Cara tiyang mriki. Wis podo-podo menungsone kok ngaku-ngaku sebagai seorang rasul. Apa kata mereka? Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Tidaklah Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah yang Maha Rahman, menurunkan min syai', suatu apapun. Allah tidak menurunkan apapun, wahyu atau Alkitab kepada kalian. Mereka kok menyebutkan Ar-Rahman? Berarti mereka kan tahu. Jadi saya baca dalam sebagian tafsir, berarti masyarakat di situ tuh sebetulnya mengenal pada Allah, tahu pada Allah. Karena ketika 3 orang rasul itu menyatakan inna ilaikum mursalun, sungguh kami semua bertiga ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Nabi Isa. Loh, mereka bilang, wa ma anzalar rahman, Tuhan yang Maha Rahman itu tidak menurunkan apa-apa pada kalian. Nah, berarti mereka kan mengenal, tahu bahwa ada Tuhan yang namanya Allah, memiliki sifat Ar-Rahman. Cuma mereka enggan, tidak mengakui dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali takdzibun, berdusta, berbohong. Kenapa? Karena mereka meyakini utusan-utusan Allah itu adalah malaikat, bukan manusia. Begitu. Subhanallah. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana. Ketika datang Rasulullah, mereka berkata, abasharun yahdunana, apakah sesama manusia yang mau menunjukkan, memberikan hidayat kepada kami? Jadi ada keengganan dari mereka itu karena seorang rasul itu dari kalangan manusia. Padahal kalau seorang rasul itu dari malaikat, lah bingung bahasanya seperti apa, gimana pola komunikasinya, bagaimana cara hidup bersama mereka, gimana mencontoh mereka. Wong malaikat itu la aklala syurba wala nauma lahum. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak punya nafsu. Sebetulnya yang paling ideal untuk kita contoh itu adalah utusan Allah sesama manusia. Lalu kita contoh, kita teladani, karena mereka sesama manusia. Yang mereka makan, mereka minum, mereka beristri, kan kita contoh mereka. Kalau malaikat, gimana bisa mencontoh? Mereka enggak makan, mereka enggak punya nafsu. Gimana bisa mencontoh? Gak bisa. Nah, tapi begitulah. Orang ketika tidak mendapatkan hidayat dari Allah, hatinya belum terbuka, justru mereka itu kemudian bikin alasan karena sesama manusia. Padahal kalau seandainya malaikat pun yang diutus kepada mereka, mereka pun tidak akan beriman.
Bahkan mereka juga akan beralasan, gimana bisa mencontoh utusannya, wong utusannya malah malaikat. Makanya dalam akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Niscaya benar-benar telah datang pada panjenengan semua seorang rasul min anfusikum, dari golongan panjenengan, sesama umat manusia. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Ketika mereka didustakan, mereka ditolak, mereka didustakan, 3 orang rasul ini, 3 orang utusan ini, apa kata mereka? Mohon maaf. Ini yang perlu kita contoh. La haula wala quwata illa billah. Qalu rabbuna ya'lam. Mereka berkata, Rabbuna ya'lam. Tuhan kami yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Inna ilaikum mursalun. Sungguh kami ini niscaya benar-benar orang-orang yang diutus kepada panjenengan. Allah yang Maha tahu. Ngapunten. Para bapak, para ibu, mau apa mereka? Sementara mohon maaf Bapak Ibu ingkang saya kula muliakan, ada nabi-nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah kekuatan adikodrati di luar kekuatan yang alamiah, yang biasa, dan itu Allah berikan kepada nabi, kepada rasul untuk membuktikan kenabiannya. Sementara mohon maaf, mungkin ketika mereka ini tidak dibekali itu, karena bisa saja tidak dijelaskan di dalam tafsir ini 3 orang ini termasuk bagian nabi atau tidak dijelaskan. Kan nabi itu 124.000 dan kita tidak tahu. Kita taunya nabi-nabi itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang 25 itu. Mereka semua tersurat di dalam Al-Quran. Selebihnya kita tidak tahu. Rasul saja jumlahnya 313. Kita tidak tahu siapa di antara mereka itu. Tapi yang jelas bukan kita-kita. Jangan sampai ngaku nabi atau ngaku rasul. Karena rasul itu eranya sudah berakhir dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para bapak, para ibu, kalau Nabi Musa dulu dibekali dengan tongkat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Bahkan la haula wala quwata illa billah, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, menghidupkan orang-orang yang mati. La haula wala quwata illa billah. Ini 3 orang rasul yang diutus oleh Allah melalui Nabi Isa. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa kecuali mereka mengatakan Rabbuna ya'lam. Tuhan kami yang Maha tahu. Inna ilaikum lamursalun. Sungguh kami ini benar-benar orang-orang yang diutus buat panjenengan semuanya. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah wajib bagi kami, tugas kami, tanggung jawab kami sebagai rasul hanyalah al-balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas misi dakwah yang harus mereka sampaikan. Mau apa lagi? Mereka subhanallah la haula wala quwata illa billah tidak disambut dengan baik. Karena para bapak, para ibu, nabi pun, rasul pun sesungguhnya tidak bisa memberikan hidayat pada hati umat manusia. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hanya menyampaikan, nabi-nabi dahulu hanya menyampaikan. Itu seorang nabi, seorang rasul, itu Nabi Muhammad. Apalagi kita, siapa kita? Bisanya hanya menyampaikan. Selebihnya mungkin mendoakan. Bisanya hanya menyampaikan, menasehati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri.
Bahkan dalam hadis disebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, menghendaki kebaikan, mungkin melalui lisan dengan cara memberikan mauidhah dan seterusnya. Para bapak, para ibu ingkang satu kula muliakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah tugas kewajiban kami kecuali menyampaikan. Fa idza ata'tum kanat lakumus sa'idah fid dunya wal akhirah wa illam tujibu fasata'lamuna. Rabba dzalika wallahu a'lam. Jika mau ikut, insyaallah kemuliaan di dunia akhirat yang akan mereka dapatkan. Jika tidak, wallahu a'lam. Bagaimana Allah kelak menempatkan. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, di saat tiga orang Rasul ini mendapatkan penolakan dari masyarakat Antakia, mereka tetap bersikukuh memuja berhala, menyembah berhala, enggan dengan risalah yang dibawa oleh tiga Rasul ini, oleh Simon, Yohanes dan Paul yang diutus oleh Nabi Isa. Mereka enggan. Misi dakwah mereka ditolak oleh masyarakat Antakia. Apa kata Allah? Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu, mereka pada berkata, penduduk Antakia itu ketika ada tiga orang ustadz atau kiai yang didelegasikan oleh Nabi Isa untuk berdakwah, menyampaikan risalah di situ, mereka justru bilang gini, inna tatayyarna bikum, sungguh kami ini menjadi malang. Tatayyarna, tatayyur itu berasal dari kata tair, tair itu burung. Orang zaman dulu burung itu seringkali dijadikan sebagai nopo tanda-tanda sial. Ono burung gagak. Tandane katine ono wong mati. Ngoten lak ngoten nggih. Itu namanya tatayyur. Ono burung hantu. Iki tandane katine ono wong lara ngoten nggih. Ngapunten. Tatayyur. Toir itu artinya burung. Dan ternyata mulai sejak dulu orang itu kemudian menjadikan burung itu sebagai tanda-tanda kesialan. Nah, ini mereka penduduk Antakia itu justru bilang, inna tatayyarna, sungguh kami ini malah bernasib malang. Kenapa? Disebutkan dalam tafsir selama 3 tahun tidak turun hujan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang didakwai oleh 3 orang ustadz delegasinya Nabi Isa, mereka mendustakan, mereka tidak percaya, bahkan mereka menyalahkan ustadz-ustadz ini, malah menyalahkan 3 utusan ini. Inna tatayyarna, kami ini benar-benar jadi malang bikum karena kalian. Masya Allah. Jadi kedatangan ustadz ini malah menjadikan petaka. Kata mereka, la illam tantahu lanarjumannakum, jika kalian tidak berhenti nesik pancet berdakwah, kalau kalian tidak berhenti, lanarjumannakum, niscaya benar-benar akan kami rojam. Dirajam itu apa? Dipukul, dilempar dengan batu sampai mati. Rojam. Rojam itu kan hukum cambuk kepada orang
yang melakukan perselingkuhan, perzinahan, sementara mereka ini sudah memiliki keluarga. Wis duwe bojo kok turu karo bojone tonggo. Niki bahaya niki. Jadi dahulu dalam kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu ditanyakan, Nabi Muhammad itu tanya kepada malaikat Jibril karena bertemu dengan sekelompok orang yang disampaikan di situ, masya Allah, disiapkan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang nikmat. Di sampingnya juga ada makanan tapi sudah basi, sudah fermentasi, sudah bau. Anehnya justru yang dimakan bukan yang nikmat, bukan yang lezat, tapi malah yang dimakan yang sudah basi, yang sudah bau. Minuman sudah fermentasi, sudah diminum. Makanan yang sudah basi malah dimakan. Kan aneh. Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, Mahaula ya Jibril, apa itu Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Malaikat Jibril menjawab, hadzal rajul min ummatik. Itu seorang lelaki dari umatmu. Pripun disebutkan di dalam hadis, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki kula mau hadisnya disebutkan, hadzal rajul min ummatik takunu indahul mar'atul halal at-thayyibah fayati imra'atan khabithatan fayabitu indaha hatta yusbiha. Masya Allah, dia punya istri yang halal di rumah, Masya Allah, halal, cantik, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi malah memilih orang lain, memilih wanita lain atau mungkin istrinya orang lain yang haram, bahkan dosa besar, zina. Itu dalam hukum Islam, mereka yang melakukan tindakan perzinahan padahal mereka sudah memiliki keluarga, bukan hanya dijilid tapi dirajam. Dirajam itu dipukul sampai mati, rajam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu, mereka penduduk Antakia memberikan ancaman teror kepada 3 utusan Nabi Isa itu, la illam tantahu, nek gak leren tetap berdakwah, ngajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lanarjumannakum, niscaya benar-benar kami rajam kalian, kami lempar kalian dengan batu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan benar-benar kami sentuhkan, kami timpakan kepada kalian dari kami adzabun alim, siksa yang pedih menyakitkan. Itu teror, intimidasi, ancaman mereka kepada siapa? Kepada utusan, 3 orang utusan Nabiullah Isa alaihissalam. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء من أقصى المدينة, dan datang dari ujung kota, artinya dari tempat yang jauh, dari pelosok. Rajulun, seorang lelaki, namanya Habib. Habib, bukan Habib yang ramai di medsos ini, bukan. Habib apa Hubeb ini namanya. Kalau mboten tidak mengecek harokatnya, tulisannya ha ba ya ba. Mungkin Hubaib atau Habib An-Najjar, Habib An-Najjar. Mungkin bacanya Habib atau Hubeb. Saya tadi tidak ngecek kepastian harokatnya. Jadi mungkin Habib namanya. Kalau Habib yang ramai itu
Habib yang diperdebatkan oleh sebagian orang, apakah mereka itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah atau bukan. Tapi yang jelas kita ngikuti ulama-ulama salaf aja. Mbah Hashim Asy'ari dahulu tidak memperdebatkan, Syekhona Khalil Bangkalan tidak memperdebatkan. Orang-orang dahulu wali-walinya Allah itu tidak ada yang memperdebatkan. Tiba-tiba fitnah di media sosial di zaman sekarang, orang saling caci maki. Kita ini yang lebih aman naskut, diem saja. Muco salawat mawon, gak usah ngurusin. Kalau memang mereka itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah, alhamdulillah. Kalau misalnya mohon maaf itu bukan urusan kita, urusan mereka mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Yang baik buat kita tidak usah ikut-ikutan, majaro bainahum naskut saja. Apa yang terjadi di antara mereka itu diam saja. Yang penting kita kepada siapapun sesama umat Islam, apakah itu dzurriyyahnya Rasulullah atau bukan dzurriyyahnya Rasulullah, sama-sama menghormati, menghargai. Itu yang paling penting. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan ada caci maki di antara kita. Kita khawatir. Kenapa? Karena mohon maaf, guru-guru kita, orang-orang yang membawa Islam ke Nusantara ini, orang-orang yang Masya Allah memiliki ma'rifah, basirah, mereka tidak memperdebatkan tentang itu. Mereka hormat kepada para habaib, maka kita sebagai santri-santri mereka, ya kita ta'zim, kita respect, tidak usah ikut-ikutan. Karena kalaupun misalnya mereka itu benar-benar bukan dzurriyyah keturunan Rasulullah, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Sekali lagi yang terbaik buat kita naskut, kita diam karena kita bukan ahli nasab, kita diam. Okelah mereka yang memperdebatkan silahkan, karena kita bukan ahlinya, sudahlah kita bismillah, kita ibadah, kita tidak usah memperdebatkan hal-hal yang bukan keahlian dan kewenangan kita. Wajah dan datang min aqsal Madinah, dari pojok kota, dari pelosok kota, rajulun, seorang lelaki namanya Habib, yas'a. Mereka datang yas'a. Apa yas'a itu? Ya'du. Apa itu? Lari. Mereka datang dengan lari. Tahu informasi ada 3 utusan Nabi Isa yang didustakan, yang ditolak kehadirannya, misi dakwahnya dimentahkan oleh masyarakat Antakia. Dia seorang hamba Allah yang beribadah dalam salah satu gua, dan dia tahu informasi itu, lalu dia pergi. Tempo dulu, mohon maaf, dia pergi dengan lari kencang. Setibanya di Antakia, di tengah masyarakat Antakia, qala, dia langsung berkata, ya qaumi, hai masyarakatku, hai bangsaku, ittabi'ul mursalin, panjenengan ikuti orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa ini. Panjenengan ikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian ajra, upah, ongkos. Ini mohon maaf para bapak, para ibu yang kemudian menjadi mohon maaf jadi perdebatan bahwa pendakwah, ustadz, kiai itu tidak boleh meminta upah. Jadi urusan dikasih, alhamdulillah. Urusan dikasih, misalnya mohon maaf diparing, ya alhamdulillah. Tapi sebagaimana dalam salah satu pendapat ulama, itu memang tidak diperkenankan meminta upah dari dakwah yang dijalankan. Ada sebagian pendapat yang seperti itu. Ada pendapat lain yang berkembang kemudian, para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada pendapat lain yang memperbolehkan. Bahkan
itu kan berkisah dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang kepada suatu masyarakat, lalu kepala sukunya itu sakit, lalu diruqyah. Tanya siapa yang bisa ngobati, lalu oleh seorang sahabat itu diruqyah, dibacakan Al-Fatihah, diruqyah. Setelah diruqyah sembuh. Nah, karena sembuh dia meminta beberapa ekor kambing, begitu ceritanya. Karena minta upah, akhirnya masyarakat ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini ada seorang sahabat panjenengan yang melakukan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Mereka kemudian meminta upah. Apa kemudian kata Rasulullah? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Mudah-mudahan kula boten salah. Sungguh sesuatu yang paling berhak untuk mendapatkan upah adalah kitabullah. Kitabnya Allah. Mengajarkan kitabnya Allah, menyampaikan kitabnya Allah, itu adalah sesuatu yang paling berhak mendapatkan. Artinya apa? Mereka berhak dapat, alhamdulillah. Tapi sing sae tidak meminta. Kalau misalnya diberi, mereka berhak mendapatkan. Jadi mohon maaf, kalau guru bahasa Inggris dapat sekian, jangan sampai kalau guru ngaji lalu dibilang tidak ikhlas. Kan kadang seperti itu nih. Ngapunten. Kalau guru ngaji sama-sama manusia. Mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga punya keluarga. Jadi sesungguhnya mereka berhak mendapatkan upah. Tapi mohon maaf, jangan meminta. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak meminta pada panjenengan upah. Sekali lagi, ikutilah orang yang tidak meminta kepada panjenengan ajron, upah. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya semenjak kasus Esteng, lalu kan viral itu di media sosial, sekali tampil 75 juta nopo tarif ini. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Orang kemudian membandingkan dengan transfernya kiai ini. La haula wala quwata illa billah. Monggo sing jaluk nggih sebutan napa-napa. Nggih, monggo kersa mereka. Itu bukan wilayah saya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam ayat ini. Ketika 3 utusan Nabi Isa ditolak dan didustakan oleh masyarakat Antakia, tiba-tiba ada seorang laki yang bernama Habib, mudah-mudahan saya tidak salah, yang sedang beribadah di dalam gua. Dia dapat informasi, dia pergi lari mendatangi masyarakat yang berada di Antakia. Lalu lelaki itu bilang, ya qaumi, hai bangsaku, ittabi'ul mursalin, monggo jenengan ikuti orang-orang yang diutus Allah itu, diutus oleh Nabi Isa. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikuti orang-orang yang tidak meminta kalian upah. Wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bahkan dia mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya, dan apa bagiku, la a'budu, tidak akan menyembah alladzi fatarani, zat yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua kelak akan dikembalikan. Artinya tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, yang oleh Aristoteles disebut dengan kausa prima, penyebab raksasa, penyebab yang besar yang menggerakkan semuanya. Dalam Islam disebut dengan Allah. Dalam Islam disebut dengan Allah. Dahulu disebut dengan kausa prima,
penyebab dari segala sebab. Yang memberikan hujan, yang memberikan makan, yang memberikan sehat, yang memberikan semuanya, yang menggerakkan semuanya. Siapa itu? Musabbibul asbab adalah kausa prima. Aristoteles belum mengenal dengan nama atau sebutan Allah. Dia hanya menyebut kausa prima, penyebab raksasa. Musabbibul asbab, yang menggerakkan semuanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata lelaki itu sebagaimana dalam ayat ini, awal juz ketiga, juz ke-23. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa bagiku? Artinya tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah kepada Allah yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kelak kepadanya kalian semua dikembalikan. Bahkan kemudian beliau menjelaskan lebih detail, a'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurrin la tuni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Apakah saya akan menciptakan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala selain Allah, yang jika Allah yang Maha Ar-Rahman menghendaki bidurrin, menghendaki bahaya, menghendaki celaka, la tuni anni syafa'atuhum, berhala-berhala itu tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Dan kita tahu berhala itu hanya batu-batu yang dipahat, diciptakan sendiri, disembah sendiri. La tuni anni syafa'atuhum, pertolongan mereka, kalaupun mereka bisa nolong, tidak bisa bermanfaat apa-apa. Wala yunqidun, mereka tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Ya, cara dinalar secara akal, kok pangeran dipuja, disembah, digawe-gawe dewe, dipahat-pahat sendiri, Tuhannya dipahat-pahat sendiri, dipoles-poles sendiri, lalu dipuja-puja sendiri. Secara akal, apa manfaatnya? Lawang la tughni anni syafa'atuhum, mereka tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Wala yunqidun, tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sungguh aku ini kalau masih menciptakan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang lain, niscaya berada dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya beliau berkomitmen, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguh aku beriman dengan Tuhan mereka. Siapa? Allah yang menjadi kausa prima, yang menjadi penyebab dari segala sebab. Fasma'un, dengarkanlah, perhatikanlah. Sungguh saya beriman. Apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata kemudian dalam sebagian riwayat, innahum wata'uhu bi arjulihim. Dalam sebagian riwayat, para bapak, para ibu yang saya muliakan, mereka kemudian membunuh utusan-utusan itu. Bahkan lelaki ini, Habib ini, innahum wata'uhu bi arjulihim, diinjak-injak dengan kaki mereka sampai Habib ini meninggal. Setelah meninggal disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam ayat selanjutnya, qila dukhulil jannah, subhanallah, qila dukhulil jannah. Setelah lelaki ini meninggal, yang menyembah Allah di dalam gua itu, memberikan nasihat kepada bangsanya agar beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh 3 orang Rasul itu. Justru mereka, masyarakat Antakia, membunuh lelaki itu, bahkan lelaki ini diinjak-injak oleh mereka. Apa kata Allah? Qila, dikatakan, udkhulil jannah. Setelah meninggal, lalu lelaki itu oleh Allah, udkhulil jannah,
masuklah kamu ke dalam surga. Subhanallah. Bapak Ibu, panjenengan pirsa. Di saat dia sudah mati sekalipun, di saat lelaki itu sudah mati, arwahnya sudah ditempatkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya para bapak, para ibu yang satu Allah muliakan, arwahnya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu, arwahnya itu ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Arwahnya, jasadnya di liang lahat. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadi syuhada di perang Uhud, jasadnya berada di kawasan makam yang berada di lereng Bukit Uhud itu jasadnya. Tapi mereka arwahnya berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lelaki ini, qila, dikatakan udkhulil jannah, masuklah kamu di dalam surga. Yang luar biasa, di saat dia sudah meninggal dan sudah berada di dalam surga, dia masih berkata, dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, ya laita qaumi ya'lamun, muka-muka bangsaku itu tahu, muka-muka bangsaku itu ngerti. Apa maksudnya? Masya Allah, mengerti bahwa dia itu sedang berada di dalam surganya Allah, dimuliakan oleh Allah, sehingga akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Muka-muka bangsaku itu tahu bahwa Allah Tuhanku telah memberikan pengampunan kepadaku, dan Allah Tuhanku menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Muka-muka bangsaku itu ngerti, sehingga bangsaku itu beriman kepadaku. Ini dia masih punya harapan di saat dia sudah mati, sudah berada dalam surga. Dia masih berharap muka-muka bangsaku. Makanya subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, ayat ini pula lah yang kemudian ditafsirkan, kita jangan putus asa. Mungkin mohon maaf hari ini mereka tidak mendapatkan hidayat, kita tidak tahu besok, kita tidak tahu bulan depan, kita tidak tahu pekan depan, bisa saja hidayat Allah itu datang kepada mereka. Tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebagian tafsir, ketika mereka diinjak-injak dan dibunuh, lelaki itu hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan paringi hidayat ya Allah bangsaku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Doa itu pula lah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah tersayat pedang di perang Uhud. Wajah Rasulullah berlumuran darah. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan beri hidayat bangsaku ya Allah, sungguh mereka ini tidak sadar. Sebagaimana harapan Habib ini, harapan Habib yang Masya Allah la haula wa la quwata illa billah, dia mati diinjak-injak oleh bangsanya, dia mati Masya Allah la haula wa la quwata illa billah dengan tragis, tapi kemudian dimuliakan di dalam surga Allah. Dalam kondisi seperti itu dia masih berharap, ya laita qaumi ya'lamun. Mohon maaf, bukan dendam. Bukan dendam yang ada di dalam hati seorang Habib, tapi adalah doa dan harapan. Ya laita qaumi ya'lamun. Mudah-mudahan bangsaku itu tahu bima ghafaroli, bahwa aku telah mendapatkan pengampunan dari Tuhanku, wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan orang-orang yang mulia. Itu harapan seorang Habib yang dibunuh secara tragis, bahkan diinjak-injak oleh mereka. Sekali lagi masih berharap dan berdoa buat bangsanya yang dengan zalim mereka membunuhnya dan menginjak-injaknya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? La haula wala quwata illa billah. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala
hendak memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad bahwa bangsa Mekah diperumpamakan seperti bangsa Antakia. Meskipun datang seorang Rasul, bahkan yang datang itu 2, diutus lagi jadi 3, ada seorang lelaki lagi yang memperkuat jadi 4. Tapi kalau tidak dapat hidayat, dari Allah, tetap la haula wala quwata illa billah. Bayangkan 2 orang ditambah lagi 1 orang, masih datang lagi seorang hamba Allah yang memperkuat itu. Tapi ternyata semua itu tidak mempan tanpa hidayat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, usaha kerja keras sebagaimana Allah buktikan bahwa dakwah itu jangan berhenti. 1 orang belum, tambah lagi, sekarang belum, besok lagi, lusa lagi, terus tidak berhenti. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat ini, 2 orang belum, Allah utus lagi orang yang ketiga. 3 orang belum, ada 1 orang lagi yang untuk memperkuat. Artinya apa? Disitulah perlunya kerja keras, kesungguhan, berkelanjutan, terus menerus dalam menjalankan dakwah tanpa henti. Bahkan sampai akhir hayatnya masih ada harapan dan doa gimana bangsa ini dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Mohon maaf, bukan saling cela, bukan saling caci maki, tapi saling mendoakan. Jadi saya senang melihat seorang tokoh, kiai atau siapa, kalaupun mereka mendapatkan caci maki, tapi mereka masih berharap agar yang mencaci maki itu mendapatkan hidayat. Bukan caci maki dibalas dengan caci maki. Akhirnya viral di media sosial. Nggih ngoten niku fitnah antar ini la haula wala quwata illa billah. Kalau ngikuti medsos niki kadang hati ini bergerak. Orang yang kita yakini akhirnya hati ini bergerak. Ya kok ngene. Sing paling enak HP ini disalap wiritan. Sing paling enak ngoten sakniki. Ngapunten. Sebab kalau ngikuti itu nggih, mohon maaf. Iya kalau podcast itu benar. Kalau salah. Lah orang buat podcast nggih zamannya kados ngoten sakniki nggih. Apa benar podcast itu? Apa benar? Kita tidak tahu. Mohon maaf. Makanya para bapak, para ibu yang satu Allah muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat-ayat lain, napa? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika ada informasi yang dibawa oleh orang yang tidak jelas, lebih-lebih orang fasik, maka yang terbaik sesuai dengan perintah Allah, fatabayyanu, harus klarifikasi. Jangan mudah terpengaruh oleh apa yang ramai di media sosial, karena kita tidak tahu siapa yang membuat itu, lalu benar apa tidak kita juga tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Para bapak, para ibu, mari kita kembali terutama kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disampaikan pada ayat ini. Pripun kalaupun mereka tidak mempercayainya, menolak, mementahkan, bahkan kemudian membunuh, tapi masih berharap. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu ajaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa caci maki, penolakan, bahkan pembunuhan tidak dibalas dengan caci maki, tapi dibalas dengan harapan dan doa. Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali para bapak, para ibu ingkang dapat kita petik hikmah dari kisah masyarakat Antakia, bagaimana perjuangan yang diperlihatkan oleh Allah, bahwa kita harus kerja keras, sungguh-sungguh, terutama dalam mendidik, membimbing anak-anak dan keluarga di rumah. Sekarang tidak, mungkin besok.
pakai ayat ini belum, mungkin pakai ayat ini, terus dan terus dan terus. Sampai akhirnya hidayat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Atau mungkin ada yang mau tanya? Boten. Wonten yang mau tanya? Boten pinter sedaya kok punang ini. Pun pinter. La haula wala quwata illa billah. Saya ngaji biasanya minggu keempat di salah satu tempat. Itu pasti tanya. Bahkan kadang sudah 5:30, kan sekarang syuruknya jam 5:10. Jam 5:10 itu syuruk. Syuruk itu artinya matahari baru terbit. Kalau mau sholat ditunggu. Cuk langsung matahari terbit langsung sholat. Ditunggu 10 menit matahari agak tinggi. Karena ketika matahari terbit itu termasuk minal awqat al-manhi anha. Termasuk di antara waktu-waktu yang dilarang menjalankan ibadah sholat. Jadi matahari terbit tidak langsung, tunggu 10 menit lah. Ini jangan kesusus tunggu 7 menit, 8 menit. Jadi tidak langsung sholat. Nah, ini kan pas nih, sekarang sudah jam 5:23, 24. Kita pas untuk menjalankan ibadah sholat syuruk. Demikian para bapak, para ibu, monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.